Tribuners, bareng gue GG. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil SUV terbaru dari Suzuki, yaitu Fronx. Suzuki Fronx ini adalah mobil dengan jenis crossover ya, karena dia seperti SUV tapi punya bentuk yang compact atau ramping. Tampilannya juga fresh, perpaduan antara aura sporty dan elegan. Dengan radius putar hanya 4,8 meter, bikin Fronx mudah diajak putar balik di tempat sempit. Lampu Suzuki Fronx ini yaitu LED DRL modern. Nah, ngomongin soal bodi mobil, Suzuki Fronx ini punya lekukan yang aerodinamis, yang juga bikin tampilannya modern tapi tetap tangguh. Velg alloy di Suzuki Fronx ini pakai desain baru yang ngasih kesan lebih premium. Nah, ground clearance-nya cocok nih buat dipakai di Jakarta yang sering banjir, soalnya cukup tinggi. Ground clearance yang cukup tinggi ini juga bikin kita nggak terlalu deg-degan ya kalau ngelewatin jalan yang nggak rata. Untuk mesin, Suzuki Fronx 2025 ini punya dua opsi mesin, yaitu K15B 1,5L, 4 silinder konvensional, dan K15C mild hybrid untuk varian menengah ke atas yang sama-sama berkapasitas 1462 cc. Nah, Fronx ini punya fitur Advanced Driver Assistance System atau ADAS yang mencakup Adaptive Cruise Control atau ACC dan Lane Keep Assist atau LKA. ACC ini fungsinya ngatur kecepatan mobil otomatis mengikuti kendaraan di depan. Tinggal satu kali aktifkan, mobil bakal bisa mempercepat atau memperlambat dengan sendirinya. Canggih kan? Ngebantu banget nih buat ngurangin frekuensi injak rem saat perjalanan jauh. Sedangkan fitur LKA ngebantu buat jaga posisi mobil biar tetap di tengah jalur. Oke, jadi selain matic, mobil ini kasih pilihan kita buat berkendara secara manual. Nah, untuk pedal shiftnya itu ada di sini, dan di sini. Nah, untuk ganti mode manual ada di sini. Nah, untuk lampunya sendiri di sini bisa di-adjust manual dan ada berapa tingkatan nih lampunya? Sampai 5 tingkatan untuk nge-adjust gitu. Tapi nih catatan, dari yang gue lihat-lihat di media sosial yang udah pakai mobil ini, katanya lampunya agak kurang terang ya, apalagi di saat hujan dan berkabut. Itu sih catatannya. Head unit 9 inci Suzuki Fronx ini bisa terintegrasi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Tribuners, kalau dari interior seperti yang gue bilang di awal, emang mantep sih ini. Dari kulitnya ini bikin kelihatannya tuh mahal dan keren gitu. Tapi ada minusnya nih, menurut gue buat orang yang tinggi 170-an ke atas, kayaknya headroomnya agak sedikit sempit. Dan ini kan gue tingginya 163 cm ya, agak lumayan sedikit, enggak ya sampai gini banget nih. Nah, buat tingginya di gue ini antara space dengan atap tuh nggak nyampe sejengkal. Kalau sejengkal kan gini ya, ini kayak gue agak gini jempolnya tuh. Tinggi gue 163 cm by the way. Jadi untuk yang 170 ke atas kayaknya agak apa ya, seperti sempit kesannya ya. Terus buat legroomnya. Nah, buat legroomnya ini cukup luas sih untuk legroom. Sangat-sangat luas, sangat banyak space-nya. Nyaman banget, tapi karena gue perempuan biasanya gue ya gini. Oke, nah sekarang gue menjajal bangku penumpangnya. Sama seperti bagian depan, ini legroomnya cukup luas banget sih ini. Dan untuk headroomnya masih apa ya, kurang luas ya, hampir sama kayak yang bagian depan. Dan untuk gue 163 cm ya nggak sampai sejengkal. Dan oh ya, minusnya dari mobil ini, bukan minus sih,
lebih ke harapan orang-orang tuh untuk SUV apalagi mobil kekinian ada sunroofnya, tapi ini nggak ada guys. Nah di bawah sini ada AC bisa di adjust, terus ada port charger ada 2, terus ada 2 tipe port juga, ada yang USB, ini USB dan ini Type C gitu ya. Oke, ini armrestnya, terus dalamnya ya cukup buat naruh uang kali ya. Bagasi Frong berukuran 308 liter dan konfigurasi kursi belakang lipat menawarkan fleksibilitas. Nah, di sini juga tersedia ban cadangan dan dongkrak. Nah, buat harganya, siap-siap. Suzuki Frong di Indonesia dibanderol mulai dari 259 juta rupiah buat tipe terendah yaitu GLMT hingga termahalnya sekitar 321,9 juta rupiah untuk tipe tertinggi yaitu SGX Hybrid 82 Tone. Nah, kesimpulannya menurut gue mobil ini cocok buat masyarakat urban alias perkotaan yang pengen punya mobil yang aerodinamis, modern tapi tetap compact. Berbagai fiturnya oke banget ngebantu, terutama di jalanan kota. Tapi buat harga segitu memang masih banyak orang yang ngebanding-bandingin dengan merek lain dengan harga serupa. Tapi balik lagi, ini soal selera dan kebutuhan. Kalau Tribuners nyari yang hemat bensin, cukup futuristik dan modern tapi nggak lebay, Suzuki Frong ini bisa jadi jawaban. Dan itu dia review kita soal Suzuki Frong. Kalau pendapat Tribuners gimana nih soal mobil ini? Tulis di kolom komentar ya. Next, kita review mobil apa lagi nih? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.